Hai Sobat Titanium, balik lagi sama kita di T-Talks hari ini. Aku Malika sebagai moderator. Ada mamaku yaitu Mama Andak, Ibu Cassandra Putranto sebagai psikolog klinis dan forensik. Serta ada sepupu aku yang sangat cantik dan kece multi talenta ini, Alekwa Peruca Putranto udah pasti. Aku mau membahas tentang topik yang bener-bener lagi sering banget diomongin terutama sama kaum feminis, yaitu tentang gender equality. Apalagi kalau bukan tentang gender equality, udah pasti kesetaraan gender. Ini udah 2022, ini wajib banget untuk dibahas, oke? Yeah, very important. So, without further ado, Let's spill the tea. Aku mau Oke, mau nih, silahkan minum lagi. Oke, let's spill tea. Aku sekalian tanya pertanyaan pertama, boleh ya? Boleh dong. Sebenarnya aku tuh kepo deh, gender equality sama gender roles tuh sebenarnya apaan sih? Gender equality is basically treating the genders equally. Jadi kayak contohnya laki-laki can do this task, right? Nah, perempuan shouldn't be guarded or gatekeep from that. Jadi they can try doing it too. That counts as gender equality kan? Another example is itu kalau misalnya how do I explain this? Basically, kalau if a guy does something, people will tend to people will tend to go for the guys more than the girls, you know? They think guys are stronger, they think male are more dominant than female. Padahal female can do the same capability as male can. Ibarat ada calon presiden yang satu laki-laki dan yang satu lagi adalah seorang perempuan. People Itu won't underestimate ya, people. mayoritas orang akan lebih memilih yang laki-laki karena terasa lebih dominan dan terasa lebih mampu dan dianggap lebih mampu dan capable dibandingkan yang perempuan. Padahal emangnya udah pasti ya. Coba kita dengar langsung dari narasumber kita, seorang psikolog langsung. Apa sih gender equality dan gender roles sebenarnya itu apa? Berarti gender roles dulu ya. Gender roles itu kan peran gender kalau translation. Yeah, people will think women are for yang ibu-ibu masak, bersih-bersih. Itu lahirin adalah anak. peran gender konvensional, artinya yang sudah tradisional, yang masa lalu, di mana memang kita mengenal ada yang disebut kodrat dan lain sebagainya ya. Tapi memang perempuan yang bisa melahirkan, membesarkan anak, tapi tentu diharapkan untuk tidak membatasi, karena dalam kondisi yang sekarang ini kan ada peran gender, artinya dalam gender ini ada peran-peran yang memang sudah diakui gitu ya. Nah, ada budaya tertentu yang membatasi itu. Artinya kalau dulu kita suka dengar ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Itu di gender role ya, peran gender. Tapi saat ini peran gender sudah tidak dibatasi. Artinya ayah dan ibu pun sudah bisa pergi ke kantor. Lalu ayah pun juga sudah bisa memasak. Artinya peran gender ini sekarang pun sudah menjadi equal ya, menjadi tentu saja menjadi setara ya, tidak lagi dibatasi oleh hal-hal Ya yang tadi yang aku bilang pertama. Dan sebenarnya tadi. kita juga harus sadarin gak sih kalau misalnya kodrat dan peran itu berbeda. Kayak aku pernah baca kodrat itu melahirkan, itu hal-hal biologis yang memang tidak dapat diubah gitu kan. Gak mungkin laki-laki yang melahirkan kan, Mam? Tapi kalau misalnya tentang bekerja, memasak, itu adalah kegiatan yang sebenarnya dua-duanya bisa sama-sama melakukan gitu. Betul gak sih, Mam? Ya, makanya ini semua dibatasi juga oleh budaya, norma, nah tentu saja tradisi. Tapi kembali lagi sekarang bahwa kita ada di dunia yang sudah sangat mendorong dan mengharapkan adanya gender equality. Itu juga artinya memberikan kesempatan kepada gender feminin, perempuan untuk bisa maju, untuk bisa memperoleh kesempatan mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan juga melakukan hal-hal yang mungkin kalau di masa lalu secara tradisional tidak bisa dilakukan gitu. Nah, ini akan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang dianut di dalam sebuah komunitas, nilai budaya. Nah, sayangnya sampai sekarang ini ternyata masih ada loh gender inequality itu. Iya, kayak people will tend to underestimate women. Terus kayak mereka kira women can't do this, they're too weak. No, women can't do that, they're still too young atau kayak gitu kayak. Terus giliran men kayak oh yeah he can do it, he's fine. Terus kayak gitu. Another thing is when
yang aku liatin dari idola-idola K-pop ya, kalau misalnya perempuan does one little explicit move yang kayak sedikit banget, itu bakalan di cancel, bakalan dibully sampai kayak death threats gitu. Giliran laki-laki dia bilangin wow so hot, so cool, bakalan digituin. Nah, itu juga terjadi loh di Indonesia. And they'll even sexualize the male, which makes things even worse. Terus giliran yang female bakalan di cancel. Tapi sebenarnya aku pengen tahu dong, kayak kita dari tadi udah ngomongin gender equality, gender roles. Sebenarnya asal usul gender roles itu siapa? Siapa yang membuat adanya kegiatan ini itu maskulin, kegiatan ini itu feminin? Siapa yang membuat? Stereotypes? Tentu dari budaya itu sendiri gitu kan. Jadi bahwa sekali lagi tadi kita dalam perjalanan kehidupan ini kan ada yang memang dari masa lalu tradisional kan gitu, bahwa sebagaimana kita ketahui juga kita punya perjuangan kaum perempuan yang akhirnya sampai di peringati sebagai sebuah hari ibu. Itu kan dulu adalah Kongres Perempuan Indonesia yang memberikan kesempatan pada perempuan untuk bisa belajar, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, bahwa hidup itu bukan cuman soal dapur, kasur, dan sumur gitu kan, cuman ada di rumah saja, Life tapi is about survival. bisa keluar rumah, bisa punya kesempatan yang sama dengan try something new. laki-laki, betul. Bisa menggapai mimpinya juga gitu kan. Dan tadi juga kembali lagi kepada kata-kata Malika di awal, bahwa sebenarnya perempuan juga punya kesempatan bersaing yang cukup tinggi loh. Artinya mereka juga bisa jadi pemimpin, mereka juga bisa jadi tokoh-tokoh terkemuka. Dan kalau kita lihat juga sekarang kalau di Indonesia kan juga ditandai dengan adanya kuota ya. Ada kalau misalnya di pejabat pemerintah, di kabinet itu harus ada menteri-menteri yang perempuan juga gitu. Ini kan berarti kemajuan yang harus kita hargai. Nah, termasuk di dalamnya juga di perusahaan, di lingkungan. Nah, gender equality ini sendiri kalau ditanya dari mana, ya bagaimana diajarkan dari dalam rumah, di dalam keluarga, lalu kemudian di lingkungan. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga. Karena dulu juga aku pernah dengar kenapa laki-laki itu dianggap lebih pintar nih, dari pelajaran yang aku dapetin juga gitu di biopsikologi. Itu karena volume otak laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Yang dimana setelah diteliti itu tidak berpengaruh, mau volume otak lebih besar pun belum tentu dia sebenarnya lebih pintar daripada perempuan, seperti itu sih, Mam. Dan itu menurut aku keren. Kayak dia ternyata laki-laki itu lebih besar, tapi belum tentu ternyata yang lebih besar itu lebih pintar, belum tentu. Karena kan kembali lagi ini kan adalah fungsinya gitu ya. Karena fungsinya itu kan tidak dipengaruhi oleh volumenya kan. Volumenya, karena kan ini kan tergantung kepada serat-serat abu-abu, sel abu-abu ya kan. Betul, white matters, gray matters. Nah, sekarang besar besar bukan berarti terus kemudian sel putih dan sel abu-abunya lebih banyak gitu. Jadi nggak guys, Jairi, Solci. nah, lo belajar tuh tentang neuropsikologi. Kalau Alekwa dulu belajarnya apa yang lo mama ajarin tentang otak kiri, otak kanan. Terus aku mau tanya lagi nih, kalau pandangan Mama dan pandangan Alekwa terhadap gender equality yang sekarang lagi bener-bener marak dan lagi di pokoknya kita tuh sekarang anak muda masa kini tuh lagi bener-bener mengusahakan agar gender equality itu dapat terwujud. Bagaimana pandangan Mama dan Alekwa? Alekwa dulu atau Mama dulu? Mama dulu. Mama ya. Yang jelas kalau dalam perjalanan kehidupan saja gitu ya, ya memang harus bisa dihargai bahwa ternyata ada kondisi yang menjadi lebih baik. Ya kan, kalau dibandingkan zaman dahulu banget, lalu kemudian sekarang udah ada perkembangan. Walaupun mungkin masih saja ada batasan-batasan, karena sekali lagi kenapa? Ada kelompok perempuan yang tidak seberuntung kita. Dan kalau kita lihat di seluruh wilayah di Indonesia ada beberapa masih banyak yang tertinggal. Yang mereka masih saja dibatasi bahwa mereka tidak boleh sekolah tinggi, mereka harus segera menikah. Ya apalagi di Indonesia ini masih banyak yang pernikahan dini, betul. Jadi ini yang membatasi mereka, sekolah tidak boleh tinggi, harus segera menikah, dan boro-boro mereka bisa bekerja, lalu mereka harus sudah langsung mengurus anak, seolah-olah memang mereka lahir hanya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kan berarti sudah tidak setara ya. Dan setiap kali juga akhirnya di dalam gender inequality ini juga akhirnya terkandung adanya kekerasan terhadap perempuan. Ya, nah ini yang tentu saja memprihatinkan ya, bahwa sebenarnya perempuan tetap punya kesempatan, apalagi tadi punya kemampuan dan potensi. Yang juga cukup dapat bersaing dengan para pria gitu ya. Nah, yang paling penting juga bagaimana
masyarakat kita bisa menanamkan ini, pengetahuan ini di dalam lingkungan keluarga juga demikian. Karena sekali lagi ketika seorang anak tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang tidak setara, nah ini nanti dia akan keluar, dia membawa nilai-nilai tersebut ke orang lain dan menerapkan ketidaksetaraan tersebut gitu. Tapi aku baru sadar loh, kita laki banget, kita Jaksel vibes. Jadi orang-orang tuh pada, kalau di Jaksel kan mental health, hustle culture itu, terus gender equality itu tuh dijunjung tinggi guys. Jadi di sini tuh lebih yang kayak peduli, ada mental health loh, jangan sampai kita hustle culture loh, kita gender kita harus setara loh. Masih banyak kota-kota kecil yang belum memperhatikan hal-hal tersebut. Tapi mama sadar nggak, Jakarta itu kayak kota yang benar-benar gender equality itu setahu aku paling dijunjung tinggi tuh di kota metropolitan ini. Betul, tapi jangan lupa loh, Jakarta ini kan ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya kan? Ini kan udah mega. Itu udah Megapolitan nih gitu. Nah, dari keluar Jakarta sedikit saja gitu ya. Masih Jakarta Selatan nempel dikit aja ternyata udah ada gender inequality yang kita nggak boleh begini, kita nggak boleh gitu. Iya sih, betul. Itu ini yang harus kita benar-benar di kantor yang benar-benar tengah kota kali ya, mereka menganggap udah mulai yang kayak cewek dan cowok sama kok, kalau cewek mau jadi pemimpin dan cowok mau jadi pemimpin sama kok, bersaing aja secara adil gitu, bukan secara gue cowok lo cewek, nggak gitu lagi sekarang. Aku bilang asik sih ya, makanya itu yang harus kita sebarkan, yang harus kita tanamkan kepada orang-orang sekitar kita. Jangan sampai para pria juga merasa tersaingi gitu kan. Jangan hanya karena mereka tak merasa takut, lalu kemudian mereka justru melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ya pada karena perempuan. Juga perempuan kalau misalnya merasa lebih kuat juga jangan do the same artinya thing, seimbang dan setara. Seimbang. Bukan berarti laki-laki harus di bawah, perempuan harus di atas, tidak juga. It's just people have to treat Kan harus them setara. equally. Betul. Dan aku juga pernah belajar bahwa adil itu belum tentu sama dan sama itu belum tentu adil. Jadi yang penting tuh kita mencari keadilan di sini, bukan persamaan antara laki-laki dan perempuan, tapi keadilan bagaimana laki-laki dan perempuan itu adil. Male and females at the same time. Kayak Aleko waktu masih kecil, dia protes, kenapa cuma ada snowman, kenapa tidak ada snow woman, gitu kata dia, gitu kan. Nah itu adalah suatu bentuk kesadaran ya, sekarang sama. Dari kecil udah sadar. Coba kita lihat yang sekarang ini, ada nggak sih, kan pekerjaan-pekerjaan pun misalnya yang paling sulit sekalipun, pilot sudah ada pilot perempuan, astronot sudah ada astronot perempuan, menteri apalagi kan, ini yang harus kita tanamkan. Presiden kita. juga loh. Nah presiden juga ada presiden perempuan gitu. Tapi ya tentu saja akhirnya gimana kita bisa menanamkan ini nih pada lingkungan kita. Kemudian juga yang paling penting adalah kepada seluruh remaja putri, kepada seluruh perempuan Indonesia juga akhirnya bisa memperjuangkan gender equality di lingkungannya. Another thing is tentang gender equality, kan itu gender banyak stereotypesnya kan, kayak contohnya kayak tadi. Nah aku punya pertanyaan itu, what about those people yang gendernya bisa kayak meleot-meleot gitu, contohnya like masculine females atau feminine boys kan juga ada. Ada beberapa people that I know, a lot of people I know ada yang gender fluid, yang non-binary kayak gitu, itu bagaimana? Ya, artinya kan kita mengenal adanya dua gender ini ya. Jadi ada male dan female. Nah, sementara kalau peran gender itu kita kenal sebagai maskulin dan feminin. Nah, bahwa yang sudah ditentukan itu yang kita kenali adalah maskulin itu male. Feminin adalah female. Padahal sebenarnya kembali lagi artinya ada seorang female yang mungkin juga punya karakter male ya, artinya bisa merasa punya karakter maskulin, artinya dia bisa berani, dia bisa berantem. Nah, itu disebut sebagai androgyny. Percaya aku kan? belajar itu BTW. Androgyny ini kan berarti kan hormon testosteron kan. Nah, ya kan? Ya, tapi kan bukan berarti terus kemudian dia ingin melawan, menguasai dan lain sebagainya gitu. Mamah pun walaupun se-feminin ini sebenarnya cukup androgen ya. Artinya kalau memang belum Ibu Cassandra when it comes to harus ganti
ban mobil kenapa tidak? Kenapa kalau memang kita harus melakukan, walaupun kadang-kadang yang namanya manja kan. Jadi kalau bisa, papa tolongin dong kerjain. Cie, kadang-kadang perlu juga tuh sekali-sekali. Iya. Tapi kalau nggak ada orangnya yang bisa kita minta bantuan, kita bisa lakukan itu. Jadi ini yang paling penting, anak-anak perempuan mama harus bisa untuk melakukan hal-hal yang jangan terpaku bahwa itu kan kerjaan laki, ini aku nggak bisa, aku nggak mau, dan lain sebagainya. Oke, ini udah menarik banget ya topik hari ini, dan kita juga udah sadar gak sih kita berbincang tuh udah lebih dari 10 menit loh, sadar nggak? Udah lama banget, jadi kayaknya kita udah harus menutup T-Talks episode kali ini, oke? Aku, Aleko, dan juga Mama pamit undur diri, let's see you in the next T-Talk. Jangan lupa untuk nonton T-Talk selanjutnya bersama A2G dan juga Cassandra Associates. T-Talks, Titanium Generation, only for you! Bye. Bye! Let's have another tea, guys.